Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gopondoro Channel yang membagikan tips seputar merpati dan serba-serbinya. Tadi baru saya dengar ini sawangan ya, burung rumahan lewat, belum tinggi, berarti mungkin ada beberapa teman di daerah sini yang melatih untuk rumahan ya. Nanti akan saya cari tahu, kalau ketemu siapa yang melatih, sudah saya ketahui, akan saya review sebagai bahan konten ya. Karena udah lama sekali ya nggak pernah kedengaran suara sawangan lewat. Sawangan itu yang nging gitu ya. Ini barusan saya dengar, saya lihat-lihat, mana burungnya, ternyata udah jauh ya. Cepat sekali tadi terbangnya di atas ini. Saya belum sempat ngerekam konten, sudah jauh dia burungnya terbang. Kemudian saya ini buka kamera konten. Sore ini saya akan berbagi tentang pengetahuan yang diperoleh saat saya jadi joki lepas ya. Ini atas permintaan dari Mas Marsam yang di Sidoarjo kalau tidak salah. Tadi cerita suka dukanya atau apa ya, waktu itu pertanyaannya saya lupa, tapi kurang lebih gimana waktu jadi joki lepasnya, mungkin enak susahnya atau suka duka lah gitu ya sebagai joki lepas. Karena tujuan saya untuk mencari tahu ataupun mencari ilmu untuk burung merpati kolong, jadi saya abaikan masalah dukanya, istilahnya susahnya itu saya abaikan. Yang penting saya dapat ilmunya, dapat pengetahuannya dari saat saya menjadi joki lepas. Hal yang paling yang paling saya dapatkan dengan nyata dan terasa itu pengetahuan tentang kemampuan burung merpati waktu dilatih ya, terutama tenaganya. Nah, ketika kita melepas burung, artinya kita melatih di kolom itu, di lapangan, kita dengan otomatis akan mengetahui burung itu bertenaga atau belum, kemudian burung itu lelah atau belum, kemudian burung itu sudah bisa ditambah jarak lepasannya atau belum. Itu sebagai joki lepas kita akan mengetahui dengan akurat ya, dengan akurat bahwa oh burung ini sudah bertenaga, oh burung ini belum bisa dijauhkan atau belum bisa ditambah jarak lepasannya. Itu dari segi lepasan atau dari segi kemampuan burung saat dilatih. Kemudian dari saat melepas itu, ketika banyak teman-teman yang minta tolong atau nitip ke kita untuk dilepaskan di bawah sekalian di dondang yang sedang kita bawa, itu secara otomatis kita belajar pegangan burung. Biasanya kita kalau di lapak kan sering tahu toh, oh ini burung ini kenceng, oh yang warna megan ini kenceng, oh yang warna hitam ini kurang, atau di satu duanya kurang, di tiganya kenceng. Kemudian oh ini bawaannya keras, oh menjatuhkan diri, oh ini yang jenis atau yang burung yang satu sana yang tretis misalnya itu bawaannya rapi. Nah di saat mereka menitipkan itu kita bisa meraba ya, kan ada jeda waktu pelepasan itu, kita sempatkan untuk memegang burung itu dan memperhatikan, walaupun cuma jarak rentang waktu cuma 1 menit misalnya,
kalau kita sering memegang, oh burung ini yang tadi saya lihat bawaannya keras, kemudian kita coba mengetahui ya tulangannya bagaimana, bulunya bagaimana. Yang pertama kali dapat pelajaran dari saat melepas burung itu dipegangan sama bulu. Itu akan cepat sekali terasa, akan nanti lama-lama kita akan terbiasa kalau sering memegang burung yang burung-burung terah misalnya, yang bulu-bulu halus, badan bagus. Itu nanti saat kita memegang burung di pasar, waktu kita akan membeli di pasar, itu akan secara otomatis alam bawah sadar kita itu akan memberitahukan, oh ini bulunya bagus, biasanya kenceng, oh ini tulang dadanya begini, bahunya begini. Kalau bahu biasanya sering terlewat, tapi kalau pegangan dan tulangan itu begitu kita memegangnya itu langsung kita tertuju di situ ya. Begitu pegang, bulunya lembut sekali, pegangannya penuh. Kemudian tulang dadanya itu biasa tetap enggak secara sadar kita pegang begini terus kita raba, ini tulangannya kenceng, tulangannya tebal. Untuk lar kadang-kadang kita tidak memperhatikan ya. Yang sering saya perhatikan itu pada saat memegang burung itu yang langsung saya masukkan istilahnya di dalam ingatan saya itu, pegangannya kalau yang bawahannya ngedor ini ternyata begini. Kalau bulunya juga halus, sama wangkongan itu yang sering agak terlewatkan, karena biasanya begitu kita melepasin yang satu kita ambil, nanti jarak 1 menit atau 2 menit lah, itu biasanya joki yang di lapak akan segera bilang, oke, boleh jos lagi, jos. Jadi yang sering atau yang akhirnya semakin melekat di pikiran itu biasanya pegangan sama bulu. Kalau kita memperhatikan burung itu nanti, yang burung ini pegangannya begini, turunnya begini, akan terekam ya dalam ingatan kita dan dalam alam bawah sadar kita. Jadi kalau saat kita ke pasar kemudian yang kita pegang itu seperti yang pernah atau sering kita pegang, maka kita akan segera tahu, ini burung ini bawaannya bagus. Nah, nanti untuk jika ada kesempatan lain lagi waktu kita melepas, kita sempatkan juga buka ya. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, kalau untuk lar itu sama bahu itu sering terlewatan, sama wangkong sama supit itu sering terlewatkan karena jeda waktu yang tidak terlalu lama ya. Kemudian kalau untuk paruh itu juga sering terlewatkan karena tidak sempat ya, atau karena memang saya sudah pakai kacamata. Jadi kalau untuk melihat paruh itu biasanya kan saya pakai kacamata, atau matanya juga, mata burung itu biasanya saya juga pakai kacamata. Kalau enggak, sudah enggak tampak jelas ya. Jadi yang paling terekam itu ya untuk pegangan kayaknya. Biasanya kalau pegangan yang penuh agak besar itu nanti kalau udah benar-benar tinggi baru kelihatan kelihatan stutnya. Kalau yang pinggang kecil itu, ini yang saya alami ya, yang pinggang kecil itu biasanya kalau udah tinggi sekali agak mungkin agak kurang sedikit lah. Nanti sampai di bawahnya biasanya cepetan yang pinggangnya lebih besar, dengan catatan yang tinggi sekali ya, maksudnya tinggi betul, bukan yang tanggung. Makanya kalau saya dalam mengambil kesimpulan itu, saya pikir lebih bagus yang pinggangnya sedang ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Karena kan sering ya kita jumpai yang pinggangnya kecil walaupun penuh tapi kecil di tangan gitu, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, kalau untuk
kolongan saya lebih cenderung ke yang sedang, jadi dia di saat ketinggiannya nanggung pun dia bisa kenceng, saat tinggi pun bisa kenceng. Kalau yang pinggangnya terlalu kecil, kalau udah tinggi sekali kayaknya gimana gitu. saya kurang yakin untuk setutnya nanti waktu sudah tinggi sekali. Tapi karena rata-rata kalau untuk kolongan itu ketinggiannya itu tanggung atau mungkin agak tinggi sedikit, jadi kalau saya lebih menyukai dan mengambil kesimpulan serta menyarankan kalau teman-teman ingin cari burung yang untuk kolongan, cari yang pinggangnya sedang saja, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ini hasil pengamatan saya ya teman-teman. Kalau untuk rekan-rekan yang sudah bermain dalam tim besar tentu sudah lain lagi. Ini cuma pembelajaran saja. Kalau untuk tim-tim besar kan sudah pakai terah istilahnya, mereka mengambil terah yang memang benar-benar dari burung kolongan dan juara. Kalau untuk pemula-pemula seperti kita-kita ini yang dananya agak mepet, ya cari di pasar dengan patokan-patokan yang kita pelajari dari waktu misalnya saya sebagai joki lepas. Saya bisa mengirit pengeluaran lah, yang misalnya kalau beli di ternakan itu sekitar 5-10 juta rupiah, kalau beli di pasar mungkin dengan budget cuma sekitar 100.000 paling tinggi, 100.000 rupiah kita bisa mendapatkan burung yang sudah tidak malu-maluin lah. Kalau dibawa ke kolam kan sudah lumayan. Siapa tahu nanti di saat rezeki kita sudah bagus, bisa beli yang lebih bagus lagi, mungkin di tempat peternak. Ketika budget kita sudah mencukupi kan bisa beli juga, dan kita bisa memilih di peternak itu mana yang kita sukai dan sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Itu ya Mas Marsam, sebenarnya kalau untuk pencari ilmu misalnya itu duganya anggap saja tidak ada lah, kita cari sukanya saja dengan asumsi bahwa ilmu itu harganya mahal. Ketika kita menjadi joki lepas itu harga yang kita bayarkan itu ditambah rasa senang kita bermain burung, jadi tidak terasa berat dan tidak terasa mahal atau gimana lah, karena kita juga hobi dalam merpati, ya happy aja lah. Itu ya Mas Marsam, semoga ini bisa memberi gambaran apa dan bagaimana itu selaku joki lepas, rasa senangnya, rasa susahnya. Kalau susahnya nggak usah diinilah Mas Marsam, kita anggap sebuah tahap untuk pencarian ilmu saja, pencarian pengetahuan. Pada akhirnya kan kita tetap lebih irit lah. Mungkin satu saat di pasar kita nemu burung yang bagus dengan harga merakyat kan nggak mahal lah. Kalau untuk di pasar itu dengan harga yang merakyat kita bisa mendapatkan burung yang berkualitas, kan itu satu kebanggaan kita dalam belajar, itu bisa mendapatkan burung yang kita harapkan. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sedang mencari ilmu atau pengetahuan tentang merpati. Dan jika ada kata-kata saya yang salah dan kekurangan info yang saya berikan, mungkin ada yang terlewat atau apa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa menjawabnya saya jawab, kalau tidak saya usahakan cari referensinya.
Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.